Nggih, mohon izin Pak Udayat. Kula terusaken nggih, Pak. Nggih, monggo langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana wong ayu anake telu. Barang ditakoni omahe ngakune kidule pabrik gula Candi. Kula ngaturaken sugeng enjang lan sehat selalu pun Amin. kesupen jamu jati kendi. Itu pesanipun Pak Adi Satriani. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita menuju ke pukul 9.00. Tentunya awalnya itu ada 3 agenda. Yang pertama ini penggugah hati, kemudian bincang-bincang LTK, dan diteruskan dengan berbagai cerita. Namun ada salah satu yang acara saat menikah tidak bisa hadir sehingga kita menjadi 2 agenda. Kita menuju ke agenda pertama. Bojo kula jenenge ning Siti. Waktu pacaran ketemune datang Ikip Ketintang. Monggo kita mirengaken penggugah hati piantun ganteng saking sanan wetan. Kalau padesane wonten nggih Pak Isban. Ngatur ya Pak Isban. Sakalangkong. Oke, terima kasih Pak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bacakan tulisannya Dahlan Iskan karena beberapa waktu yang lalu kecuali Titik Puspa sebelumnya juga ada tokoh yang meninggal dunia yaitu Po, Pak Po. Po ini Murdaya Po. Kalau orang-orang PLN yang senior-senior mengenal ini Pak Po ini. Mungkin kalau ada Pak Wir juga mungkin bisa juga karena bos ABB juga dia. Baiklah. Judulnya Po Makno. Bukan kekayaan yang paling dibanggakan Murdaya Po. Tapi perjuangannya selama menjadi politisi itu yang bermakna. Pak Po meninggal di Singapura pada usia 79 tahun. Ia sudah lama sakit kanker. Saya, maksudnya Dahlan Iskan, sempat menengoknya di Singapura kapan itu. Di salah satu rumahnya di sana. Sebelum menengok, saya kontak salah seorang anaknya, teman baik anak saya. Kemudian, apakah saya boleh nengok papa? Tanya saya. Papa akan sangat senang dikunjungi teman-temannya, demikian jawabnya. Boleh bawa teman? Teman saya itu kenal papa, orang Singapura juga. Pernah main golf bersama papa. Maksud saya Robert Lai. Boleh, senang sekali bisa bertemu Pak Robert, jawab anaknya, Po. Ternyata pada saatnya Robert lagi tidak enak badan. Ia tidak mau dalam keadaan kurang sehat menengok orang sakit. Itu salah satu etika yang ia jaga. Saya perlu bertanya seperti itu karena banyak orang sakit yang tidak ingin dikunjungi temannya. Apalagi kalau sakitnya berat. Bos besar kadang harus merahasiakan keadaan kesehatannya agar harga saham perusahaannya tidak jatuh. Ada juga yang merahasiakannya dari bank yang memberinya kredit. Pak Po tidak takut semua itu. Di kalangan pengusaha besar, Pak Po dikenal sebagai salah satu konglomerat yang tidak punya utang. Sangat liquid. Ia orang kaya dalam pengertian sebenar-benarnya. Ketika saya datang di Singapura itu, Pak Po masih menjalani terapi. Kemudian saya diminta menunggu sebentar di sofa. Tak lama kemudian Pak Po turun dari lift. Di kursi roda, dia tampak segar. Senyumnya masih senyum yang lama. Saat menengok orang sakit, biasanya saya tidak bicara soal sakitnya. Saya juga tidak pernah memberi saran harus bagaimana. Saya percaya orang sekaya Pak Po bisa membayar apapun yang terbaik di dunia.
Kecuali yang saya tengok itu orang yang kondisinya tidak berdaya. Maka yang jadi bahan obrolan kami malam itu justru soal-soal di luar penyakit. Terlalu banyak kenangan yang kami bicarakan. Justru Pak Po lebih bersemangat bicara. Rasanya ia tidak sedang sakit. Tentu Pak Po pernah berada dalam situasi tidak nyaman secara politik. Ia tokoh PDI Perjuangan, asli, bukan ikut-ikutan. Ideologis, karena ketika masih mahasiswa, Pak Po juga menjadi aktivis GMNI, Organisasi Mahasiswa Nasionalis. Maka ketika terjadi reformasi, Pak Po menjadi calon anggota DPR dari partai itu. Daerah pemilihannya Jawa Timur. Ia memang orang Jatim. Ia kelahiran Wlingi, satu kecamatan antara Malang dan Blitar, dekat Bendungan Karangkates, satu kampung dengan mantan Wakil Presiden Budiono. Saat menjadi anggota DPR itulah Pak Po berkibar. Ia mempelopori lahirnya undang-undang anti-rasialis yang sangat bersejarah. Itulah kebanggaan tertinggi dalam hidupnya, bisa memperjuangkan persamaan hak semua warga negara. Ia pun jadi idola di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia. Pak Po sendiri suku Hakka, yang kampung halaman leluhurnya di Kabupaten Meisian, dengan kota terbesarnya Meizo. Ia pernah menjadi salah satu ketua perkumpulan suku Hakka sedunia. Anda perlu tahu, Thaksin Shinawatra dari Thailand, dulu Perdana Menteri, Cory Aquino, istrinya Presiden Filipina, dan juga Lee Kuan Yew dari Singapura adalah tokoh-tokoh suku Hakka dunia. Saya juga pernah ke rumah Pak Po yang di Jakarta di Menteng, berdekatan dengan rumah Bu Megawati Soekarno Putri. Waktu itu saya punya janji menemui Bu Mega, masih terlalu awal. Takut macet, maka saya berangkat lebih awal. Saya minta izin bisa menunggu datangnya waktu di rumah Pak Po. Di rumah itu di belakang ada kolam renang ukuran Olimpiade. Saya duga Pak Po sudah jarang berenang di situ. Maka saya ejek ia dengan pertanyaan ini. Tahun berapa terakhir berenang di sini? Sudah lupa jawabnya. Begitulah hukum alam. Waktu membangun rumah keinginan untuk melengkapinya dengan kolam renang yang sangat tinggi cita-citanya. Minggu pertama tuan rumah bisa sehari 2 kali berenang. Minggu kedua tinggal sekali sehari. Minggu berikutnya sekian berkurang. Akhirnya, perlu dipertanyakan lagi. Di dekat kolam renang itu saya justru diajari Pak Po cara berjalan yang benar, yang sesuai dengan ilmu jalan. Rupanya Pak Po perlu mendatangkan ahli jalan kaki dari luar negeri. Saya ikuti cara berjalannya dan salah melulu. Ya betulkan salah lagi. Ya sudah, memang saya jadi kerebitan seperti balita yang sedang belajar berjalan. Di rumah itu juga ada kamar musik sangat khusus. Desainnya, teknologinya, akustiknya, dan peralatan musiknya. Karena salah seorang anak Pak Po adalah pemain gitar dan juga vokalis. Koleksi sepedanya juga setara dengan anak saya, tapi dari kelas yang lebih mahal. Waktu menengoknya di Singapura soal kamar musik itu saya singgung, tiba-tiba wajah Pak Po menyala-nyala. Dengan antusias Pak Po bercerita bahwa ia sudah selesai membangun konser musik hall yang besar di PRJ Kemayoran. Jadi di JI Expo. PRJ Expo adalah miliknya. Akustik dan teknologinya terbaik dan terbaru di Asia Tenggara katanya. Ia pun kelihatan kecewa ketika saya belum pernah memasuki konser hall yang baru itu. Saya berjanji untuk melihatnya dan kini janji itu menjadi utang yang akan ditagih dia dari kuburnya. Posisi sulit yang pernah dialami Pak Po adalah soal politik. Ia saat itu jadi tokoh pusat PDI Perjuangan. Istrinya sangat dekat dengan Partai Demokratnya Pak SBY.
Pak Po jadi omongan di PDI Perjuangan sekaligus jadi omongan di Partai Demokrat. Sang istri Sri Siti Hartati Murdaya adalah juga tokoh nasional. Ia Ketua Umum Walubi, Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Hartati sudah jadi ketua sejak zaman Pak Harto sampai sekarang. Foto besar tercantik Hartati Murdaya saya lihat terpasang di ruang depan rumah di Menteng. Cantik dan anggun seperti orangnya. Hartati selalu jadi tokoh sentral setiap kali diadakan perayaan nasional Waisak di Candi Borobudur. Itu terjadi tiap tahun. Saya pernah satu kali diminta memberi sambutan atas nama umat Buddha di depan Presiden SBY di sebuah pertemuan menjelang malam Waisak di Borobudur. Yang Pak Po juga selalu bangga adalah prestasinya saat menjadi Ketua Persatuan Golf Indonesia atau PGI. Ia memang pemain golf kawakan. Ia salah satu pemilik lapangan golf Pondok Indah. Saya tidak bisa bercerita banyak soal itu karena saya tidak tahu di mana nikmatnya main golf. Pak Po sudah meninggal. Saya mendapat kabar jenazahnya Pak Po akan diterbangkan ke Indonesia lalu disemayamkan di Borobudur atau Mendut sebelum akhirnya dimakamkan atau dikremasi. Usaha untuk penyembuhan Pak Po sudah dilakukan maksimal. Sebelum dirawat di Singapura, Pak Po sudah ditangani rumah sakit terkemuka untuk kanker di Houston, Amerika Serikat. Hampir 1 tahun di sana. Di Houston, Pak Po mendapat obat terbaru dan termodern untuk kanker. Obat itu ternyata bisa dibawa kemana-mana. Maka Pak Po dibawa beserta obatnya ke Singapura. Bisa lebih dekat Jakarta dan dekat perusahaannya dan keluarganya juga. Pak Po sudah menjadi orang terbaik di bidangnya, di bisnis, di politik, dan di sosial kemasyarakatan. Hidupnya sudah penuh makna. Sekian tulisannya daratan, sekian saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo kami persilakan mungkin ada komen, ada tambahan tentang Pak Murdaya Po ini. Monggo. Saya ada koreksi, Pak. Oh iya, monggo Pak Wir. Begini, Pak. Pak Po itu umurnya bukan 78 waktu wafat, tapi 84. Jadi lahir tahun 1941 beliau itu. Jadi wafatnya dia umur 84. Wafatnya tanggal 7 April baru saja ini di Singapura. Ya. Terus tanggal 14 April jenazahnya dibawa ke gedung vihara di dekat Mendut, Pak. Ya. Di sana ada upacara macam-macam segala macam. Jadi beliau sekarang ini ada di Mendut, Pak. Di vihara di Mendut. Yaitu gedung itu milik Walubi, bagus sekali. Jadi kalau Bapak ke Borobudur ke Mendut bisa lihat gedungnya. Saya lihat jenazahnya tadi kayaknya mau dibekukan di situ atau gimana jenazahnya? Jadi sekarang jenazah beliau ada di sana dan nanti tanggal 7 Mei akan dikremasi. Di situ di daerah di tengah sawah katanya. Dan sawah itu sudah dibeli oleh Mesesco tuh. Jadi sawah itu sudah lama dibeli, digarap rakyat, tapi boleh kalau untuk keperluan dari Walubi. Nanti beliau tanggal 7 Mei ini dikremasi di sawah dengan menggunakan kayu cendana. Jadi tidak pakai gas, tapi kayu cendana. Masya Allah. Supaya wangi. Wah, tapi berapa biaya? Itu Pak. Biaya nggak masalah lah, nggak masalah. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu mau ngelayat ke sana, masih bisa, Pak. April beliau masih di sana. Nanti dikremasi tanggal 7 Mei. Ya. Tanggal 7 Mei dikremasi. Lalu kemudian abunya kembali ke
ke gedung situ, lalu sebagian abunya disebar di Borobudur, Candi Borobudur. Ya. Lalu tanggal 15 Mei abunya dibawa ke rumahnya di lapangan golf Rancamaya, Pak. Oh, Rancamaya. 15 Mei. Ya, Jadi ya. Pak Po itu punya rumah di lapangan golf. Itu di atas bisa lihat hole 7, hole 8, hole 9. Dari atas saya pernah ke sana memang beberapa kali. Dan itu nanti abunya akan disemayamkan di sana. Ya, Jadi ya. kalau misalkan kita tidak sempat ngelayat ke Jawa Tengah, bisa nanti tanggal 15 Mei melayat di Rancamaya, Pak. Ya, ya. Jadi itulah gambarannya. Dan Pak Dahlan Ihsan ini baru saja juga ke sana dan dia bekas dirut PLN ya. Pak Dahlan Ihsan dia bercerita bahwa dia ketemu tokoh-tokoh, orang menteri dan lain-lain semua pada melayat ke sana. Karangan bunganya itu panjangnya sampai berkilo-kilometer, Pak. Karangan bunganya. Jadi karangan bunganya itu bukan 1-2, wah berkilo-kilometer tuh. Jadi kalau kita ke sana pakai mobil, ya kita harus berhenti jauh lalu jalan kaki lah. Wah kalau kuat ya silahkan. Jadi sekarang Pak Dahlan Ihsan itu diminta menginap sana dan dia sekarang menginap sana. Dan datang tokoh-tokoh, karangan bunganya datang dari Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Bu Megawati, dan lain-lain. Pak Wir kirim nggak Pak Wir? Wah, enggak. Saya enggak ngirim. Tadinya saya mau melayat di Mendut, berangkat tanggal sebelum kremasi. Oh ya. Yaitu tanggal 6 Mei. Terus nanti menyaksikan kremasi tanggal 7. Tapi hitung-hitung duitnya saya harus mengeluarkan untuk menaik pesawat bolak-balik sama dikawal anak saya kira-kira mengeluarkan 10 juta. Waduh. Enteng Pak, enteng 10 juta enteng. Banyak juga. Saya kenal baik Pak Po karena waktu saya pensiun dari PLN tahun 92, beliau mengajak saya untuk bergabung di perusahaan beliau di PT Abdi Bangun Buana. Dan pada waktu saya di situ, saya diangkat jadi wakil direktur utama PT Abdi Bangun Buana. Direktur utamanya Pak Po. Nah, waktu itu PT Abdi Bangun Buana itu hanya bersifat sebagai agen. Agen itu ya jual abab lah. Antar tamu, antar ini, jemput ini. Dari ABB, jadi belum apa-apa. Masih agen. Lalu Pak Po perintahkan Pak Wir, tolong tingkatkanlah PT Abdi Bangun Buana bukan saja di agen, tapi juga jual ABB barang-barangnya. Jadi jangan ngantar-ngantar orang ABB tok ke PLN aja. Tapi sekarang Abdi Bangun Buana juga jadi penjual barang ya dari ABB. Udah saya ngurusi ke BKPM, ke ini, ke itu. Kebetulan teman-teman dari BKM, jaksa di kehakiman dan lain-lain itu teman-teman saya dari TB, dari UI, dari mudah ngurusnya. Sehingga cepat sekali PT Abdi Bangun Buana itu jadi agen penjualan. Sudah jadi agen penjualan, Pak Po datang lagi, Pak Wir, tolong jangan jadi jualan tok, tapi juga contracting, ya bisa enggak? Jadi pemborong, jadi jangan jual barang aja. Wah, saya urus lagi. Padahal saya nggak ngerti apa-apa tadi. Saya urus lagi dengan bantuan Notaris Kartini Mulyadi yang dari Kuningan itu, akhirnya berhasil jadi kontraktor. Tapi kontraktor itu tidak bisa
tidak bisa sepenuhnya karena softwarenya itu tidak dikasih sama ABB. Software untuk gardu induk misalkan. Itu kan gardu induk ada softwarenya untuk menentukan jumlah kabel, jumlah barang-barang yang Jadi kalau kita ada software itu, kita tinggal masukkan semua itu sudah keluar barang-barang itu. Nah itu tidak bisa. Itu tidak mungkin katanya. Kalau software itu diberikan hanya pada ABB saja. Akhirnya tahun 95 beliau mengatakan, Pak Wir, kita joint venture lah dengan ABB. Nah, akhirnya kita joint venture dengan ABB tahun 95. Nah, disitulah kita joint venture, Pak Po 40%, ABB 60%. Nah, berdirilah PT ABB Transmission and Distribution. Gitu. Lalu ada dua, PT ABB Sakti Industri. Kalau PT ABB Sakti Industri khusus untuk industri, kalau PT ABB Transmission and Distribution itu khusus untuk tenaga listrik seperti PLN, Pertamina, dan lain-lain. Nah, dari situlah terus berkembang ya sampai tahun 2018. Tahun 2018 akhirnya ABB diakuisisi sama Hitachi, Pak. Hitachi. Jadi ABB Hitachi ABB Corporation. Nah, dari situlah saya berhenti karena umur saya sudah 85 tahun. Jadi CEO tidak diperkenankan untuk menjadi pegawai tetap. Oleh karena itu saya berhenti tahun 2018. Itu, Pak. Nah, itulah riwayatnya sampai sekarang, Pak. Ya. Saya kenal Pak Po itu waktu zaman saya di pemimpin wilayah Jawa Tengah. Tahun berapa itu, Pak? Ya, 83 ya? Jawa Tengah saya mulai tahun 69 sampai 75. Pada waktu itu saya dikenalkan oleh almarhum Pak Bambang Sarah. Karena Pak Po itu langganannya Pak Bambang Sarah. Waktu itu Pak Bambang Sarah adalah pemimpin DKI Jakarta. Ya, dia suplai kabel, suplai ini, suplai itu. Ya, Pak Bambang Sarah bilang Pak Po, Pak Po, kau nang Jawa Tengah ya. Itu ada Pak Wir di sana, tolong beresin sana. Gitu. Akhirnya dia ke Jawa Tengah, ketemu saya, ya kebetulan Jawa Tengah waktu itu saya masih merangkap pemimpin, ada proyek-proyek baru 150 kafe sama proyek 20 kafe. Jadi ya kebetulan banyak barang-barangnya. Jadi banyak beliau suplai barang-barang, juga tiang-tiang beton yang pertama yang diproduksi oleh Pak Po yang belum pernah ada sebelumnya, juga tiang besi yang ukurannya besar-besar ya juga diproduksi oleh perusahaan beliau. Itulah riwayat-riwayatnya kenapa Pak Po menjadi terkenal. Dan kemudian pada waktu saya di Jakarta, di PLN Pusat, ada tender untuk proyek gardu induk dan transmisi untuk Jawa Barat. Nah, itu ada yang diundang hanya dua, ABB sama Alstom, dua perusahaan. Akhirnya yang menang adalah ABB. Oleh karena itu, beliau malah terkenal. Itu proyeknya kira-kira $100 juta. Meskipun seperti gardu induk yang ada di Gedung Pola, ya. Gedung Pola itu gardu induk yang model lama itu yang sekarang mensuplai tenaga listrik ke istana. Lalu gardu induk JS Ketapang, gardu induk Budi Kemuliaan, ya toh. Lalu gardu-gardu induk di seluruh Jawa Barat itu, yang 150 kafe itu disuplai oleh ABB. Waktu itu menterinya Pak Sutami. Ya, beliau kenal baik sekali dengan Pak Sutami, maka oleh karena itu didukung penuh sang Pak Sutami. Itulah kira-kira riwayat beliau. Beliau itu lulusan Universitas Indonesia jurusan ekonomi, Pak. Ya, lulusan ekonomi.
dan dia anak angkat daripada Sultan Syahrir. Jadi Sultan Syahrir itu punya beberapa anak angkat, ada Cina, ada Arab, ada Jawa, ada Madura, ada ini. Jadi beliau rumahnya tinggalnya di Cikini, di Kuitang. Ya, di situ beliau masih bujangan, jadi angkat menjadi anaknya Sultan Syahrir, Pak. Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir telah berjasa mendidik anak angkatnya itu ke sekolah-sekolah, antara lain Pak Po lulus dari UI Universitas Indonesia, jurusan ekonomi beliau. Nah, beliau mulanya jualan koran, jual tekstil di Glodok, Pak. Di Glodok ya, jual koran, jual tekstil. Akhirnya meningkat ke bidang listrik. Nah, itulah perusahaan beliau yang sekarang waktu wafat sekarang ini, perusahaan beliau itu ada sekitar 50 perusahaan. Waduh. Sekitar 50 perusahaan bergerak di dalam sampai Z. Mulai dari listrik, mesin, kelapa sawit, ya kan? Dan Honeywell segala macam itu semua beliau. Perka, Sportindo, sepatu Nike, sepatu League ya, yang sekarang League masih ada di Pondok Indah Mall, bisa siap League. Itu adalah punya Pak Po, League. Ya. Kalau beliau meluaskan di supermarket, yaitu di Pondok Indah Mall 1, 2, 3 adalah milik Pak Po. Waduh. Lapangan golf Pondok Indah milik Pak Po. Apartemen di Pondok Golf yang Lux itu milik Pak Po semua. Lalu juga punya mall di Jakarta Barat, yaitu mall dekat itu apa itu namanya, di mall Jakarta Barat yang besar itu, pinggir jalan mall tol Duri apa itu. Nah, itu juga milik beliau. Jadi dia punya yang, lalu di Jakarta, di Surabaya juga ada mall bekas KKO ya, gedung KKO yang di Gubeng. Oh nah, ya. Ada mall besar sekali, Gol apa namanya? Oh, nggih. Gedung apa yang dekat Gubeng itu apa? Sebelahipun Pak, sebelahipun ke stasiun Gubeng yang besar itu. Ya, dulu KKO, kompleks KKO dulu nggih. Ya, betul. Dia beli waktu krisis pemerintah itu, Pak Sumarlin menyuruh Pak Po, tolong beli bekas KKO itulah untuk membantu pemerintah. Dibeli sama dia. Ya, itu ramai sama istrinya nggak setuju, ngapain beli kayak gituan. Pak Po ngotot saja. Nah, akhirnya dibeli, sekarang jadi di mall, nggih Pak. Mall apa namanya itu di dekat sana yang besar tuh. Nggih. Kan dipakai untuk rapat-rapat segala macam sama rapat-rapat internasional. CEPSI Conference PLN juga sering di situ. Itu ya. Itulah gambaran perjuangan beliau, dan juga beliau itu sangat membantu orang-orang kecil, Pak. Orang-orang kecil itu banyak dibantu dengan beliau. Nah, oleh karena itu dia bukan terkenal antara perusahaannya besar, tapi juga terkenal dengan para orang-orang yang kecil lah. Jadi kalau apa itu, kalau ada sesuatu itu banyak orang kecil yang terutama untuk pengobatan orang-orang kecil yang tidak mampu, itu ditolong sama dia. Itulah sebabnya dia itu terkenal di hampir di seluruh lapisan masyarakat. Dan ini juga sama dengan laporannya Pak Dahlan Iskan. Kemarin Pak Dahlan Iskan pergi ke Mendut dan beliau bikin laporan untuk dimasukkan dalam surat kabar. Itu bisa dijawab, bisa dibaca di Jawa Pos. Ada itu laporannya Pak Dahlan Iskan. Baru 2 hari yang lalu Pak Dahlan Iskan ke sana. Itu. Dan beliau nginep di situ sekarang. Nah, di situ ketemu Pak Ahok juga datang. Pak Ahok sama istrinya.
nginep di situ, yang ngobrol dengan orang itu lah kira-kira. Gitu. Demikian kira-kira Pak keterangan saya tambahannya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Luar biasa matur nuwun Pak Wir. Monggo kami persilakan, Jadi masih ada waktu. Nggih, monggo Pak Isban. Jadi benar sekali penjelasan Pak Wir tadi itu. Sewaktu saya pemimpin di Semarang itu, Pak Po itu juga sempat ke ruangan saya itu. Dia waktu itu kan supplier tiang beton, Pak. Itu jadi cuman ya nggak tahu setelah mungkin sudah saya juga kaget loh kok orang ini datang ke saya ngobrol gitu. Ya kita nggak ngobrol kerjaan, nggak ya ngobrol ngalor ngidul gitu aja. Tapi artinya menyempatkan untuk ketemu gitu loh. Ini yang memang bedanya di situ. Dia sering sowan-sowan itu kalau itu ke wilayah-wilayah kenal pada kenal dia. Iya. Datang ngobrol aja enggak jual apa-apa. Sowan aja. Benar. Ya cuman dia ngomong, tolong lah bapak-bapak ini konsultan saya ini untuk tiang beton ini. Anunya gitu konsepnya di situ, anunya di situ. Ya mengangkat kita lah konsultan opo gitu, tapi pokoknya bapak ini konsultan saya ini kalau tiangnya beton nggak bener tolong saya dikasih tahu ya. Ya langsung gitu jadi. Ada satu yang menarik Pak Bir, mungkin Pak Bir nggak sempat cerita. Orang sekaya beliau itu, waduh, kita nggak bisa melakukan itu Pak Muda. Jadi kalau PLN golf gitu ya, dia ikut gitu. Dia sudah standby di depan, begitu direksi datang, dia itu membawakan bagnya direksi itu dia yang bawa sampai ke loker loh. Bayangkan. Ya direksi pada ya gimana aja. Bagnya dibawa sampai ke loker. Kalau kita mana mungkin gitu, kita juga malah nggak mau kok nawarkan bawakan tasnya gitu. Dia bawain tas itu sampai ke loker. Ini nih ceritanya memang ya spesial di beliau itu. Nggak tahu itu karakternya seperti itu ya sudah ya semua sudah dipangku semua jadi ya udah lewat semua. Ya memang beliau itu begitu kalau ada undangan makan itu. Ada undangan makan di hotel Grand Hyatt. Kalau ada direksi Pak Yanto datang, waktu itu Pak Yanto masih direktur operasi ya. Kalau ada Pak Sarjono atau direktur PLN, beliau yang ngeladenin, ambil piringnya, ambil nasinya, terus dilatih dia sendiri yang ngeladenin. Gitu. Memang khasnya gitu. Ya. Baik, mantan nuwun, wah luar biasa. Monggo, ada tambahan Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak. Monggo Pak. Ini kalau Pak Murdaya itu dari Blitar, kalau yang dari Tulungagung itu Mudayat ini. makanya teman-teman saya yang di Bappenas itu manggil saya itu Pak Po. Oh. Pak Po itu Pak D berarti. Pak D Mudayat. Pak Isban, saya juga dari Welingi Pak Isban. Oh luar biasa. Nampaknya pasar Pak dalamnya pasar Welingi. Pasar ngidul. Oh ngidul pasar Welingi. Pak Sumarlin itu juga aslinya Welingi Pak Isban. Iya banyak itu dari Blitar. Pak Sumarlin. Endi Aziz. Iya betul. Endi Aziz Welingi apa Kesamben ya? Antara Welingi Kesamben. Ini kecamatan tapi melahirkan tokoh-tokoh nasional. Iya. Saya yang bicara ini Pak. Kalau orang tuanya Pak Po itu dari Welingi Pak. Iya. Dia adalah petani tembakau. Tembakonya itu dijual ke gudang garam Pak. Oh gitu di Kediri. Jadi beliau terkenal sekali orang tuanya itu. Orang tuanya dari Welingi ya. Juragan Bako. Ternyata begini, waktu itu tahun zaman Belanda dulu, ayah saya kan kepala pertanian Kabupaten Blitar. Ayah saya ya. Oh ya Pak Mir ya? Oh. Waktu zaman dulu, zaman Belanda. Ya. Sebelum tahun 41, 42. Ayah saya itu kepala pertanian Kabupaten Blitar. Oh. Nah itu ternyata saya cerita-cerita sesudah sekian puluh tahun cerita-cerita ternyata ayah saya itu kenal baik sama ayahnya Pak Po karena sama-sama pertanian. Sama-sama pertanian kan di bidang pertanian. Karena pertanian itu harus selalu lapor kepada kepala jabatan pertanian pada waktu itu.
zaman Belanda dulu tuh. Begitu. Jadi Oke. ayah saya itu kenal baik, ternyata itu ternyata sudah sekian puluh tahun baru tahu gitu saya. Pak Wir nurun kalau gitu ya, dekat dengan Pak Po juga nurun. Lalu saya juga cerita kepada Pak Po ternyata Oh, bapak saya itu saya kenal dengan bapaknya bapak sudah puluhan tahun yang lalu Pak. oh, Baru tahu sekarang gitu. iya, iya. Oh gitu. Hmm. Oke. Matur nuwun sangat. Mungkin ada lagi tambahan Bapak Ibu. Pak Isban, tadi kan kalau saya melihat dengan gigihnya, kemudian semuanya diraih. Kalau saya lihat dari kekayaannya itu mungkin bisa dikatakan sekitar 28 triliun dan ngoten nggih, Pak. Kemudian kalau saya melihat di sisi akhirnya beliau napa beliau sakit, berusaha ke sana kemari sampai bahkan ke Amerika sampai di sekitar 1 tahun. Ini kemudian saya menemukan ayat Pak Isban di Anisa ayat 78 kayak. Jadi di apa itu surat 4. Aina ma takunu yutikumul mautu wala kuntum fi buruzin musayyada. Artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ini luar biasa ini ayat ini. Jadi artinya seseorang itu kalau sudah waktunya bagaimanapun apapun yang berada itu mungkin tidak bisa menolong. Mungkin saya kira ini sangat luar biasa. Nah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita mungkin kalau punya yang harta banyak bisa mengintrospeksi untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan amal-amal beliau tadi disampaikan Pak Wir apa itu menolong orang-orang kecil itu menjadi amalnya beliau. Saya kira mungkin kalau tidak ada kita lanjutkan ke acara yang kedua. Masih ada nggih Bapak Ibu sekalian? Ya, Saya cukup. mau Pak. tambahkan Pak ya. Oh nggih Pak Wir. Jadi kan perusahaan beliau itu kan ada oleh Slender ya, ada apa, ada Honeywell, ada Valvorbiti Cable, ya. Lalu ada banyak sekali bidang teknis ya. Nah ini banyak para sarjana yang dari Indonesia yang ditampung di situ, dari UI, dari ITB, dari ITS, banyak ya di sana Pak. Jadi saya di situ banyak kenalan jadinya, Nggih. mudah sekali, ya toh. Jadi kita kalau konsorsium itu enak banget gitu, ya. Antar perusahaan yang satu kamu supply ini ya, kamu supply ini ya teman-teman semua Nggih. dari UI, ITB, ITS itu pada ngumpul di perusahaan-perusahaannya Pak Po itu teknis-teknis itu Nggih. seperti Hulu Packard. Ya Hulu Packard itu juga komputer itu juga milik Pak Po itu. Lalu apa Carrier AC, gedung PLN Pusat Carrier itu dari Pak Po itu. Nggih. Gedung PLN Pusat itu. Jadi gedung PLN Pusat tadinya adalah Daikin. Lalu kemudian saya presentasi di PLN Pusat ke dana pensiun PLN pada waktu itu yang membiayai gedung PLN Pusat. Akhirnya diganti Daikin menjadi Carrier Pak, yang di gedung PLN Pusat itu. Nah itu dari Pak Po itu perusahaannya. Hanya waktu itu saya usul Carrier, usul juga liftnya, tapi karena liftnya itu belum produksi dalam negeri, PLN keberatan. Jadi masih tetap pakai yang merek yang terkenal itu apa Otis apa ya. Nah jadi tidak jadi pakai silinder. Tapi kalau Bapak pergi ke Pondok Indah Mall, nah itu semua lift sama ban berjalan itu mereknya silinder. Bapak lihat saja, bisa kelihatan itu. Oh, Pak Wir berarti mendidik untuk menjadi pebisnis atau entrepreneurnya itu juga tinggi ya Pak Po itu terhadap orang-orang yang mungkin sarjana-sarjana yang baru-baru itu. Iya, kenapa? Enggak, artinya waktu berkumpul itu untuk mendidik menjadi seorang pebisnis atau entrepreneurnya tinggi sekali buatan Pak Po itu Pak, atau menjadi seorang pegawai saja gitu. Jadi
chief engineer. Oh, ngaten. Nah, jadi naik. Nah. Oh. Sedangkan di ABB sendiri ada Pak Ot Hartoyo yang gabung sebagai kepala HRD. Oh, nggih. Pak Ot Hartoyo bekas direktur LMK ya, atau Puslitbang. Nggih. Lalu gabung Pak Komari ya, ahli protection. Nah, itu gurunya protection ABB itu Pak Komari itu. Itu. Nggih. Karena dia yang energizing protection antara Muara Tawar sampai ke Tanjung Batu sampai Cirata itu adalah Pak Komari. Itu yang beliau yang mengerjakan. Kalau dia ngambil dari ABB kan satu hari $70. Kalau orang Indonesia yang ngerjain kan tidak dibayar, hanya perjalanan dinas saja. Itu Pak Komari ada. Lalu Pak akhir-akhir ikut gabung Pak Mowo Prabowo itu juga ikut tuh. Di situ. Pak Mowo Prabowo nggih. Iya, jadi sales. Bagian sales ya. Sales engineer. Jadi banyak mencetak profesional, orang-orang profesional nih Pak nggih. Iya. Jadi lalu Pak Satya Permana ya dulu di PLN Pusat itu juga gabung jadi kepala konstruksi. Jadi kalau ada konstruksi modelnya organisasinya seperti PLN. Ada engineering, kemudian engineering ada construction. Nah, itu construction dipegang oleh Pak Satya ya. Ya itu semuanya sudah wafat. Enggak ada. Kecuali Pak Mowo Prabowo masih sehat. Masih alhamdulillah. Wah, ini saya lihat beliau nggak hadir ini. Baik, matur nuwun sangat Pak Mir, matur nuwun Pak Isban, luar biasa nih Pak. Nanti kita tunggu di episode berikutnya, memang inspirasi kita itu kalau memang berusaha, insya Allah kalau Tuhan menakdirkan tidak ada kata nggak bisa, pasti bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ke acara yang kedua yaitu berbagi cerita yang disampaikan oleh beliaunya Pak Sujatmiko. Namun sebelum itu saya pantunkan biar ramai nggih Pak Mudayat. Yes. Mungkin mudah-mudahan panjenengan selalu dibagi Pak Bu Pak. Monggo kita numpak bis kota mudhun terminal Mojokerto. Monggo kita mirengaken lanjutan berbagai cerita saking Pak Sujatmiko. Kami persilakan Pak. Pak Jatmiko kalau bahasa Jawa bisa nggak nggih? Neka orang sepeken atau mana nih? Semenep ya, semenep. Di mute Pak. Pak Makassar. Engki ya Pak. Pak Mudai sudah ada ininya? Sudah Pak. Jadi mendengarkan cerita Pak Wir, saya jadi rasanya ingin tidak mempresentasikan. Luar biasa Pak. Jadi daya ingatnya Bapak sudah luar biasa. Tapi kaosnya Barcelona itu ada kenang-kenangan khusus katanya Pak Wir. Ada kaos t-shirtnya Barcelona. Iya, di t-shirtnya Bapak itu ada. Iya. Kalau kemarin Osing Deles. Belum pernah dengar Pak. Ya, Pak Wir kan pakai kaos Barcelona Pak. Kaosnya Pak Wir itu loh, kaos merah yang Bapak pakai ini. Pak. Apa baru dari Spanyol atau gimana? Ya itu oleh-oleh dari anak saya Pak. Oke. Kalau kemarin oleh-oleh dari Banyuwangi, Osing Deles Pak Isban. Oke Pak Jatmiko. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini punten. Ini rajak nyombong juga nih. Karena gini, beberapa hari yang lalu kami di Jakarta ada Kongres Rotary Nasional. Saya narasumber di situ. Saya minta tolong kepada staf untuk siapin untuk Lintenkung ya, untuk Zoom. Begini nggak? Jadi pengenalan singkat tentang organisasi Rotary sebetulnya itu adalah mengapa saya menjadi anggota Rotary. Itu pesannya Pak Isban sebetulnya sih. Tapi nggak apa-apa, ini nanti kita rubah. Jadi kita lihat di sini simbolnya ada di kiri. Kemudian waktu saya jadi gubernur ada
ada logo namanya tuh tim namanya Lead the Way. Lead the Way itu sama dengan ihdinas siratal. Tim tunjukkan kami jalan yang benar gitu ya. Jadi di bawah ini doing good in the world itu ada 7 area of focus. Jadi kegiatan Rotary itu ada 7 fokusnya. Antara lain tentang peace and conflict resolution. Ada lagi perlindungan penyakit, artinya disease prevention and treatment, ada water sanitation, ada kesehatan ibu dan anak, ada water sanitation, dan lain-lain. Jadi ada 7 area of focus yang menjadi program pokok daripada Rotary Internasional. Next, silakan Pak. Nah ini saya ceritakan sebelumnya, sebelum saya bergabung dengan Rotary. Saya di Direktorat Geologi Bandung, Departemen IS Sumber Daya Mineral, sampai 73 karena situasi kurang favorable buat kemajuan saya, pindah saya ke Total Indonesia, perusahaan Perancis. Di perusahaan Perancis, tahun 73, kemudian 75 di Jakarta dan Balikpapan, saya asis, artinya penemuan lapangan minyak besar raksasa itu saya ada di situ, antara lain Handil yang lapangan minyak yang sangat kecil di utara Balikpapan, yang cadangan minyaknya waktu itu 2,5 miliar barrel, jadi luar biasa. Jadi kami ada di situ dan kami punya fasilitas luar biasa. Ini salah satunya antara lain ini helikopter, kemudian ada fasilitas untuk proses ini Pak, LPG dan lain-lain. Nah ini kami sampai akhirnya menjadi, kami tahun 80 pulang dari Prancis 78, 3 tahun kemudian saya jadi head department di perusahaan internasional. Ini salah satunya yang di bawah ini, saya sama istri di rumah kami di Balikpapan ini. Rumahnya paling besar di sana Pak. Waktu zona nyaman waktu itu ya. Ini staf kami, antara lain orang asingnya banyak di sini. Tetapi sayang sekali pada tanggal 17 Agustus 1985, next Pak barangkali. Terus saya tiba-tiba menjadi inspektur upacara di mana banyak manajemen asing dan Indonesia di Balikpapan. Saya mewakili Pak waktu itu Pak Ramli ya, di Rut Pertamina, memberikan sambutan 17 Agustus. Next belum Pak, sebelumnya. Nah, tiba-tiba 5 hari sesudah saya menjadi inspektur upacara itu, keluar surat dari Pertamina. Saya dipecat dari Total Indonesia. Bingung semua, Total juga bingung. Kemudian ada waktu itu dirjennya Pak Prof. Katili, yang Direktur Jenderal Geologinya, Profesor Katili, mungkin pada kenal ya. Sampai manggil saya, akhirnya saya dikasih waktu 1 bulan untuk klarifikasi. Saya dikasih Hotel Sultan dulu, namanya apa itu ya, 1 bulan penuh untuk mengetahui apa sebabnya. Jadi masih ada tenggang waktunya. Saya ke mana, ke Bakin, ke Kokantip dan lain-lain lah, macam-macam. Ternyata penyebabnya itu adalah saya pernah diskors di ITB 1 tahun karena saya idealis. Saya di Dewan Mahasiswa pegang bidang Islam. Ada namanya CGMI, organisasi yang menurut waktu itu on-the-go komunis. Maka saya ke situ untuk menyelidiki. 3 kali datang saya mundur karena memang ternyata demikian memang ya. Dan itu sebabnya saya langsung diskors, walaupun waktu itu ketua dewannya adalah Muslim Nasution. Jadi Muslimin Nasution ya. Jadi waktu itu saya sudah dilarang untuk lapor, tetapi saya biasanya saya konsekuen ya. Jadi saya lapor langsung ditewak, 1 tahun saya diskors. Itu sebabnya. Jadi dari zona nyaman tiba-tiba harus dipecat. Saya bawa koper dari Balikpapan ke Bandung. Back to basic. Karena beritanya itu kalau sudah kena begitu waktu zamannya Pak Harto itu sudah komunis saja.
Sehingga komunitas apalagi Islam ya, tidak ada yang mendekat ke kami, kayak api aja. Maka kami kembali ke back to nature. Antara lain saya ajak anak-anak yang masih kecil-kecil, tiga anak-anak ini, sekolahnya juga ada yang di Jakarta di sana karena memang susah sekali. Kami ajak ke Krakatau Pak nih, sampai naik ke Krakatau, dan waktu itu kami dikenalkan dengan batu mulia. Lewat di Banten ada opal di situ, kemudian ke Cikotok juga. Next, nah saya sudah lihat batu mulia itu ada tabungan sedikit. Saya bikin mulai mengumpulin batu-batu karena saya dilarang, forbidden untuk strict Pak, tidak boleh menyentuh bisnis migas. Padahal saya adalah alumnus dari Institut Français du Pétrole. Jadi Institut Minyak Prancis. Inilah, waktu itu saya diganti oleh orang asing, wakil saya, doktor dari Prancis. Ya, jadi tim screeningnya pertamanya pasti tepuk tangan tuh. Anak bangsanya yang ada sedikit aja digantikan orang asing. Itulah sebetulnya. Jadi ini akhirnya kami, Tuhan memberikan jalan untuk memperkenalkan batu. Kita lihat di sini, ini yang Pak Isban sama Pak Adi Satria juga belum ke sini. Di sana ada, belum. Di sana ada, di tempat ini ada kira-kira 1.500 ton bahan untuk konservasi yang seharusnya diekspor mentah oleh orang Taiwan, tapi kami bisa cegat, kami salurkan ke sana. Sehingga untuk mengumpulkan ini kami habis tabungan dolar habis, tabungan emas habis, udah segala macam untuk mendapatkan ini semua. Tapi kayak kesetanan saja. Next. Akhirnya kami bisa melatih dan lain-lain. Dan pada tahun ini sebelah kanan bawah, tahun 94, artinya 86, 9 tahun kemudian saya menjadi konsultan juga, freelance, untuk mencukupi kehidupan. Karena waktu itu kami tidak dapat pesangon, hanya ada gaji yang sekitar harganya satu mobil. Maka tahun 1994 ada yang memperkenalkan saya dengan Rotary. Saya tahu Rotary itu dari mertua karena ada buku bahwa Rotary itu is a Zionist organization Israel. Jadi saya baca-baca itu, kemudian ada tawaran menjadi tamunya. Saya biasanya adventure ya, jadi selalu membuat exploration-nya untuk datang ke satu pertemuan di Panghegar. Di sana luar biasa. Kami datang sebagai tamu. Dilihat di sana ada 3 retired jenderal, Pak. Ada mantan bupati, ada 4. Ada rektor, ada itu. Nah, saya dikenalkan kader juga. Iurannya waktu itu antara 70.000 atau berapa gitu ya. Kemudian diundang lagi yang kedua. Nah, yang ketiga saya ditawari jadi anggota. Saya pikir dalam hati, gimana ya? Karena di sana itu setaraf ya, jadi tidak ada pangkat jenderal, ada pangkat rektor, segala macam, profesor, banyak di sana. Akhirnya saya ikut di situ. Alhamdulillah. 1994, karena saya hitung dengan menggosok batu, bisa bayar iuran bulanan. Tetapi untuk berkenalan dengan orang-orang VVIP ini akan sangat sulit. Tapi alhamdulillah, karena komitmen, tahun 1999, 5 tahun kemudian saya jadi presiden dari klub itu. Waktu itu klubnya di Indonesia ada sekitar 100-an, Pak ya. Jadi presidennya, kemudian 2001 jadi assistant governornya, 2006 jadi gubernur seluruh Indonesia. Ini yang membuat saya yakin bahwa yang disebut wala haula wala quwwata illa billahil azim itu adalah nyata bahwa suatu coba kalau Tuhan memberikan tanggung jawab yang bagus, atau Tuhan yang menentukanlah nasib kita ya. Dan kalau dilihat ini yang sebelah kiri, waktu saya mau sebelum nikah nih, tahun 67, dibandingkan 40 tahun kemudian ya. 40 tahun kemudian saya sudah beda ya ininya. Kalau yang ini masih dulu pakai kacamata juga dari Jatayu, dari Tuan Luwak dan lain-lain, ini sekarang
sesudah jadi ini, alhamdulillah kami bisa nanti saya perlihatkan lagi selanjutnya. Kemudian untuk CV-nya saya ITB geologi, kemudian di Prancis di IFP, kerja di kompani France du Petrol, 86 konsultan, 93 Jamestown Business, dan organisasi sampai sekarang ini. Ada Kadin, ada Yagi sampai sekarang saya masih Dewan Penasihatnya Kadin Jabar. Ada beberapa luar negeri juga kami ada di sini, kumpulan-kumpulan mineral dan batu mulia. Next. Ya Pak, sekarang. Nah, kita lihat mengapa bergabung dengan Rotary. Sudah saya pelajari tentang Zionis dan lain-lain, ternyata ada satu yang sangat positif adalah di Rotary itu ada friendship, persahabatan, kemudian kesempatan untuk mengabdi, belum, kesempatan untuk mengabdi, kemanusiaan, kemudian pengembangan leadership. Sesudah saya hancur di total, kemudian ini perlu sekali development of leadership karena saya berkumpul dengan para ini ya pensiunan yang luar biasa. Kemudian pengembangan etika. Nah ini yang menjadi penting bagi saya pribadi ya. Nah sehingga dengan cara itu maka saya langsung join ke Rotary. Dan dilihat di sini misalnya sehari-hari Pak. Ini Pak Solihin GP bangsa ini 2 kali jadi Bupati Bandung, Pak Lili itu Menteri dan lain-lain. Ini ada Direktur Keuangannya, Bio Farma, ada macam-macam. Nah, dan bakti sosialnya luar biasa Pak. Ini di Madura nih, di mana kami bikin sumur waktu itu debitnya sampai 50 liter per second ya. Ini anak-anak ini mandi dari pagi sampai malam ini. Karena biasanya mereka ambil air, itu sampai ambil 3 km, 2 km dari sumbernya. Nah itu ya, jadi salah satunya ini development of leadership-nya, ini salah satunya sebelah kiri bawah ini ya. Jadi kami bisa berkumpul dengan orang-orang asing dan lain-lain. Next. Ini Rotary adalah, kalau secara dunia, itu ada 1,2 juta anggota, di mana ada 34.000 klub, kemudian belum ini ya. Jadi ada beberapa di seluruh dunia Pak ya. Dan ini salah satunya di kiri ini, waktu saya sebagai gubernur meresmikan SD dengan logo Rotary dan pikiran rakyat kerjasama. Ini juga di Atambua. Kami disambut luar biasa oleh teman-teman di sana untuk literasi, menyumbang perpustakaan dan lain-lain. Next. Nah, yang paling pentingnya bagi kami adalah yang sebutnya development of ethics. Sebelum dilantik sebagai anggota, kita harus memenuhi ini. Harus berjanji memenuhi 4 kriteria ini. Belum. Otomatis, Pak. Untuk the 4 weightage of the things we say or do. 4 batu ujian yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita perbuat harus memenuhi 4 syarat, 4 batu ujian disebutnya. Is it the truth? Apakah benar? Kalau tidak benar, hati kita akan berontak. Oh, Niko, jangan lakukan, itu tidak benar. Is it fair to all concerned? Apakah fair, jujur kepada semua yang terlibat? Kalau tidak jujur, jangan lakukan. Will it build goodwill and better friendship? Apakah meningkatkan silaturahmi? Sekarang kan banyak sekali bisnis, sudah bisnis, hilang. Nah ini, saya penting sekali karena will it build goodwill and better friendship? Saya bisnis, tidak 100% bisnis, tapi di Batu Mulia ini sangat penting. Yang 4 yang paling pentingnya adalah will it be beneficial to all concerned? Apakah saling menguntungkan? Nah ini 4 pedoman yang ada di kantor saya waktu itu Pak Adi Satria juga mungkin baca ya. Is it the truth? Is it fair? Will it be goodwill dan beneficial? Dan dengan ini alhamdulillah kami bisa eksis sampai sekarang. Next.
Nah, ini yang begitu saya masuk tahun 94, langsung saya dikasih tugas bikin vocational trip. Jadi anggotanya waktu itu ada sekitar 50, ada yang umur 80 tahun, 70 tahun. Saya pikir gimana, saya kan jobless. Waktu itu saya jobless, Pak. Waktu itu jobless, tapi saya masih punya, saya geologis, saya tahu Cikotok itu punya tambang yang luar biasa menarik. Dan kepala tambangnya waktu itu adalah teman dekat Pak Gunardi, sekarang di Bogor. Kepala tambangnya ya, kepala unitnya. Saya telepon, oke, ke sana aja. Nah, ini dia. Jadi saya bisa membahagiakan orang-orang ini luar biasa, masuk ke dalam pakai lori, masuk ke dalam sini ngambil batu dan lain-lain. Terus sepatunya juga sepatu tambang, topinya topi tambang, bajunya baju tambang. Ini yang membuat barangkali mereka terkesan sampai saya akhirnya dipilih jadi presiden tahun 99 itu. Next. Ya. Nah, ini dia. Jadi sebelum menjadi presiden, maka sebelum menjadi gubernur seluruh Indonesia harus di training. Trainingnya itu di Filipina. Kemudian langsung lanjut ke, kalau lulus langsung ke Amerika di Evanston. Jadi di training di pusatnya di Evanston ya. Dan alhamdulillah kami waktu itu sebelum training gubernur ada organisasi di Amerika yang mengundang yang namanya disebut sebagai ini Neil Matthew Governor Elect Hospitality Rotary District. Nah, ini ada klub yang mengundang para gubernur, calon gubernur Rotary di negaranya masing-masing untuk mengenal budaya Amerika. Bagaimana hospitality dari orang Amerika, dan saya ikut bersama di AI, ini ada di depan. Dan alhamdulillah di sana saya bisa lihat betapa manusianya ya, artinya orang Amerikanya sendiri, bukan sistemnya ya, bukan government-nya. Begitu hebatnya, kami ditampung waktu itu 2 keluarga. Satu keluarga itu umurnya 80 tahun waktu itu. 80 tahun, tapi dia pilot. Tapi dia presiden dari satu klub. Nah, ini luar biasa. 1 minggu saya dikenalkan kamar-kamarnya, ditunjukin. Waktu itu musim dingin, saljunya sampai 30-40 cm ya, menutupin hampir rumah dan daun-daun. Dan orang ini begitu baiknya, ngajak saya ke Niagara Falls juga, disetirin sendiri mobilnya. Dan ternyata sesudah saya keluar dari situ, pindah ke keluarga yang lain, ada profesor education di sana yang menampung saya juga. Ternyata yang menampung saya pertama itu adalah ketua komunitas Yahudi. Waduh, Masya Allah, dalam hati saya punya komunitas banyak sekali, komunitas Islam, komunitas macam-macam. Seperti ini, orang ini susah sekali. Jadi tempat sembahyang kami dikasih. Ya. Komputer dikasih tempatnya, kalau Pak Miko mau komputer ini di ruangan saya. Semua terbuka. Dan itu saya terkesan sekali sama dia. Ini 25 calon gubernur di seluruh dunia, 25 dari 500 yang hadir di situ. Maka sesudah kami dilantik. Dan salah satunya di Rochester, ini yang paling berkesan, yang di bawah, ini presiden dari Rotary Club Rochester ini, anggotanya hampir 400. Cakep sekali. Saya kasih ini dasi koboynya nih, saya kasih dia. Tiga-tiganya saya pakai dasi koboy ini. Kemudian yang hebatnya apa? Yang saya pelajari dari sana, yang saya terapkan di Indonesia adalah ketika meeting, si presiden yang cakep ini berdiri, orang semua suruh berdiri, menyanyikan lagu namanya God Bless America. Yang lagunya bagus sekali, cuma diikuti sambil tangannya di dada. Saya bilang dalam hati, luar biasa. Kemudian saya ke klub lain, mereka sebelum meeting namanya Pledge of Allegiance, ikrar setia kepada bangsa Amerika. Karena itu apapun presidennya, tapi bangsa ini tetap adidaya ya, kuat sekali karena dasarnya sangat kuat ya. Dan ini juga kami melihat di sini beberapa teman Rotary dari Amerika menjadi pengajar gratisan ini, volunteer. Ini adalah Rotary Internasional, Presiden Rotary Internasional ini, orang New Zealand yang sesudah kami lulus maka dijabat tangan ini di sana di San Diego. Next.
Akibatnya ini akhirnya sesudah saya jadi gubernur, maka instruksi saya seperti yang saya saksikan di Amerika. Saya langsung punya 100 presiden, Pak. Mungkin Pak Isban sudah lihat ya di kamar saya kan ya. Ada 28 asisten gubernur, ada deputi. Bahkan saya waktu itu sebetulnya masih jobless ya Pak ya. Hanya pedagang akik saja. Artinya pedagang pengrajin lah. Bisa memimpin sedemikian banyak organisasi. Ini istri saya di AI itu sampai stres dia. Udah Mas jangan sampai ini tegang-tegang begini. Saya bilang ini nih olah Tuhan sudah ngasih kita sudah dianggap komunis, sudah tidak bisa berdaya, tiba-tiba Tuhan ngasih ini gitu loh. Dan akibatnya apa? Saya hibur dia. Karena apa? Karena selama 1 tahun, ini jabatannya cuma 1 tahun. Kewajiban dari DC Gubernur adalah mengunjungi 100 presiden ini. Dari mulai Aceh sampai Atambua. Untuk memberikan motivasi dan inspirasi. Dan itu dibiayai oleh internasional. Saya bisa tinggal di top hotel di setiap kota, dimanapun. Itu diganti. Nah itu sebetulnya hadiah yang luar biasa. 1 tahun full itu. Kemudian ini asisten gubernur kami. Ini ada yang mantan, ini ada direkturnya Citibank segala macam. Pengusaha gede-gede ini. Yang ininya. Next. Kita lihat di sini. Di dalam kunjungan-kunjungan misalnya nih. Atambua. Rotary Club Solo Kartini di Solo nih ya. Waktu itu kami sempat juga ke tempatnya Pak Jokowi, diundang oleh beliau. Ini untuk literasi. Kemudian ini juga di Atambua yang sebelah kanan ini, 4 November 2006 waktu saya jadi gubernur. Di sebelah bawah juga di Kupang, Mataram, Lombok. Tempoh hari ada yang menyebutkan ada Suaro James yang kenal karena saya juga ke sana. Dan ini salah satunya yang proyek kecil yang kami bikin di kampung kami Cetepus, Bandung, di mana sungai ini kita perbaiki kirmirnya sehingga menjadi bagus sampai ditempelin bangsa Rotary ini. Next. Demikian juga ada polio eradication. Ini yang signature project kami adalah polio eradication sejak 1985. Miliaran dolar sudah dikorbankan untuk pemberantasan polio. Ya disumbangkan untuk pemberantasan polio. Juga ini kami spesialis di hemodialisis. Ini banyak sekali ada dokter spesialisnya di Jogja, Dr. Hendro. Kemarin kami ketemu di Jakarta. Kemudian ada beberapa ambulans dan lain yang bisa kami pakai. Dan waktu gempa baik Aceh ataupun Jogja, kami hadir di situ. Membawa shelter box, tenda-tenda yang mewah sekali untuk dibagikan. Ribuan tenda kami bagikan, sumbangan dari internasional. Jadi itu sebetulnya akhirnya kami tidak bisa lagi lepas dari Rotary ini. Kemanapun kami pakai PIN, karena ada kewajiban kita memakai PIN persaudaraan. Jadi kalau kami ke luar negeri, di bandara misalnya pakai PIN ini, ada teman Rotary juga langsung menjadi saudara gitu ya. Bisa diundang dan lainnya. Saya kira itu sebetulnya yang barangkali tidak ada pertanyaan. Ada beberapa proyek yang kami heran sekali kemarin. Ya, ini ada proyek yang luar biasa di Bandung, di klub kami. Kami sudah 3 tahun terakhir ini sudah mengoperasikan 2.500 penderita katarak di Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu 1 dari 20 orang Jawa Barat itu katarak. Itu berdasarkan statistik. Sehingga fokus Rotary itu di katarak. Kami akan terus melanjutkan proyek ini, bantuan dari internasional. Ada lagi yang lain-lainnya. Selain katarak, ada air bersih. Ada 10.000 di Jelekong ini di Bandung yang kami bantu sehingga mereka bisa airnya di depan rumah disalurkan dengan gravity ya. Itu salah satunya. Jadi ada 7 area fokus, antara lain air yang paling pentingnya,
kemudian ada kesehatan dan lain-lain. Saya kira itu. Next, habis. Nah, thank you. Nah, sekarang logonya itu yang tahun ini The Magic of Victory. Nanti tahun Juli nanti ada Unite for Good. Nah, ini Pak ya. Jadi itu sebetulnya Pak, mudah-mudahan Pak Isban sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi nanti kalau misalnya fisik, artinya offline, itu barangkali bisa lebih ini lagi ya, karena banyak sekali bahannya. Saya kira demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, terima kasih Pak Pak Miko, luar biasa. Baik, mungkin karena waktu. Enggak, sebentar aja Pak. Oke, monggo Pak Isban. Itu dana internasional itu dikumpulin dari member atau memang ada apa ya? Memang ada sukarelawan yang sedekah-sedekah gitu atau gimana ini Pak Miko? Tadi kok Ya, bantuan internasional gitu? Ya, ada dua. Jadi ada iuran. Kalau kami iurannya per bulannya 150.000 Pak. Nah, 150.000 itu dibagi dua. Satu untuk Indonesia, yang sebagian lagi untuk internasional. Ya, jadi ada juga yang volunteer, artinya ada yayasannya di internasional di sana, yang seperti misalnya di Jakarta kemarin, kami seminar di sana, ada dua orang yang langsung Pak, 30.000 US dollar, satunya lagi 30.000 US dollar, langsung masuk ke Yayasan Rotary Internasional, yang nanti akan kembali berupa proyek ke Indonesia. Jadi itu sebetulnya, jadi dikumpulkan dari anggota, member harus membayar, kemudian ada juga endowment, artinya ada yang ngasih warisan. Warisan kalau saya meninggal, kasihkan ke ini, karena memang nggak tahu lah organisasi ini membuat orang ya bukan kecanduan, tetapi bahwa manfaatnya banyak sekali gitu. Jadi terkumpul misalnya saja Bill Gates itu untuk program polio, eradication polio, ya yang dikumpulkan oleh Rotary, fundraising dan lain-lain, kalau sudah terkumpul sekarang dia kasih 2 kali lipat. Misalnya kami mengumpulkan $1 juta, dia kasih lagi $2 juta, 3 juta untuk pemberantasan polio. Di dunia itu. Jadi itu Pak Isban yang dana-dananya itu. Nah, saya ingin bertanya Pak Miko, terima kasih. Halo? Ya Pak. Ya. Jadi ini cerita ini sangat menarik ya. Alhamdulillah saya dapat cerita langsung dari Pak Miko yang terjun di Rotary Club. Ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan Pak ya, budaya Yahudi sama budaya Indonesia itu, Indonesia kental politiknya ya. Jadi yang diceritakan Pak Miko sampai disingkirkan itu kan politik itu Pak. Ya. Nah, jadi di sini kita belajar ya. Saya di-trigger oleh cerita Pak Isban tentang budaya Yahudi ya. Nah, kita harus hati-hati meniru Yahudi ya. Ada dua sisi baiknya ya. Itu kenapa orang Yahudi itu peraih hadiah Nobel itu sebagian besar orang Yahudi ya, pinter-pinter. Tapi di sisi lain dia paling kejam sama orang Palestina ya. Ini dua sisi yang kita harus perhatikan. Nah, ternyata budaya Yahudi itu seorang ibu hamil ya, itu dilatih supaya ibu itu melakukan kebaikan agar bayi yang dikandung di dalam perutnya itu nanti menjadi anak yang baik ya. Itu musik, buku-buku cerita yang bagus ya. Halo, siapa ini teriak ini? Nah, jadi di cerita-cerita yang baik, ternyata ya DNA itu bukan hanya diturunkan dari leluhur, tidak. Tapi juga ada peran ibu yang hamil ya. Ketika dia hamil anaknya itu,
melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, nah, itu menurun ke anaknya, ya, DNA-nya nurun ke sana. Nah, jadi itu kebiasaan yang baik satu sisi, ya. Yang sisi yang lain ini organisasi sosial itu yang diceritakan Pak Miko tadi dengan Rotary Club, ya. Nah, tapi kenapa ya orang Yahudi kejam sama Palestina? Nah, ini yang sejarahnya tidak diceritakan sama orang, ya. Pada zaman Perang Dunia Kedua itu banyak orang Yahudi yang dibunuh jutaan oleh Hitler, ya. Nah, pada saat itu pasti istri-istri dari orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh Hitler itu pada ketakutan, ya. Nah, ketakutan itu membawa karakter dia takut dimusnahkan, ya. Nah, sehingga generasi sekarang Yahudi itu, ya, itu adalah takut tersingkir atau takut disingkirkan, ya. Nah, sehingga kekejamannya kepada Palestina itu, nah, sisi jeleknya lah ini, ya. Kekejamannya kepada Palestina itu membuat kita hampir nggak percaya itu, ya. Kok ada orang sekejam ini, gitu, ya. Nah, jadi kita harus cerdas melihat ini, ya. Sisi baiknya kita tiru, sisi buruknya kita tinggalkan, ya. Itu pelajarannya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk Indonesia? Nah, ini Alwi ini khotib, ya. Ojo mong jangan cuman baca tulisan Arab Pak Alwi, ya. Berbuatlah. Saya mengusulkan Pak Isban, ada terbatas dulu di IKPLN ini bagaimana kita menggalakkan supaya Indonesia itu mengembangkan sikap positif, ya, untuk komunitas kita, ya, ke depan, ya. Yang baik dari Yahudi kita tiru, ya. Yang jelek dari Yahudi kita tinggalkan. Nah, itu pemahaman saya dari cerita yang disampaikan oleh Pak Miko, dan melihat fakta-fakta saat ini bagaimana orang Yahudi itu kejam terhadap orang Palestina. Itu aja tanggapan saya. Terima kasih. Matur nuwun, luar biasa. Matur nuwun, Pak. Baik, matur nuwun Saya sangat luar biasa. perlu setunggu Pak Alwi buru-buru aja ini. Ya janganlah, ini lagi serius. Kita lagi serius ini. Ada saya yang lain, Bapak Ibu. Pak Muda mohon izin ya Pak, minta panjangan waktu sedikit, barangkali ada. Kami persilakan Bapak Ibu. Luar biasa ini. Saya dulu, saya tunggu Pak Alwi. Beri saya waktu untuk Pak Miko. Tolong Pak Miko tanggapi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Oh, nggih, matur nuwun. Baik, Pak Adi. Waktu itu saya juga curiga juga, ya. Saya mencoba. Kenapa? Karena Rotary ini banyak yang mencurigai sebagai anteknya Yahudi. Ada buku yang menceritakan tentang hal tersebut. Nah, saya baca juga buku tersebut. Kemudian saya salah satunya yang selalu meneliti dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat, kepada anggota. Dan ternyata di Ramallah itu ada 2 klub di Palestina, 2 bahkan 3 Rotary Club di sana. Di Mesir yang Kairo itu anggotanya bisa sampai 400. Jadi banyak sekali di negara-negara Islam. Kemudian yang lainnya adalah sehubungan dengan krisis Palestina ini. Rotary juga sudah mengumpulkan bantuan-bantuan yang diperlukan memang untuk Gaza, ya, tapi tidak gampang juga. Dan mengenai sisi baik dan sisi buruknya, ya, kami mengerti sekali. Karena itu di Indonesia ini perkembangannya terseret, ya, karena kalau Bapak pergi ke pesantren, banyak pesantren yang punya buku putih tentang Rotary, tentang Lions. Nah, sehingga apa yang terjadi adalah waktu kami akan pergi ke Tasikmalaya untuk memberikan bantuan, sudah diundang oleh wali kota, ketua DPRD-nya sudah di sana. Begitu sampai ke sana, bubar semua. Ada pamflet dari Universitas Siliwangi
Unsil ya. Antek Yahudi untuk Ganyang, waduh segala macam. Nah, kami ajak dialog, mau dia. Nah, akhirnya rencana pembentukan klub di Tasikmalaya gagal. Padahal itu adalah global. Begitu ada klubnya, bantuan internasional akan datang. Itu sebetulnya. Sampai sekarang nggak ada. Di Madura ada, Pak, di Bangkalan. Ada satu, tapi dia bubar karena memang tidak committed pengurusnya dia. Ada di Bangkalan itu. Yang presidennya waktu itu yang punya salah satu supermarket yang paling besarnya di sana. Pak Gunawan ya. Ya, baik. Ya itu, Pak. Baik, Pak. Saya ada saran Pak ya. Bapak tahu nama Riu Hasan. Pak Alwi mestinya tahu itu, Riu Hasan. Ya. Dia seorang dokter spesialis neuroscience. Ya. Nah, dia itu dari Jawa Timur, ayahnya salah satu pendiri NU. Ya. Nah, ini orang cerdas. Masa depan karakter bangsa, karakter manusia itu ditentukan oleh kecerdasan emosi, ya. Nah, itu adalah ilmunya neuroscience. Itu ceramah-ceramahnya bisa dicari di YouTube, ya. Nah, kalau Pak Alwi bisa menghubungi Riu Science, ya, terus Pak Isban, saya bersedia menjadi pengurus IKPLN untuk membentuk komunitas, ya, yang mengembangkan aspek positif kemanusiaan, ya, tapi menghindari juga aspek-aspek negatif kemanusiaan. Itu yang saya ingin itu terjadi di Indonesia. Sekarang kenapa sulitnya begini? Indonesia itu negara yang dikuasai oleh politisi, ya. Seharusnya kita itu dipimpin oleh pimpinan kita itu adalah leader, ya. Apa bedanya leader sama politisi? Itu yang kita harus pahami, ya. Politisi itu pikirannya hanya bertahan, ya. Kalau di sini kan 5 tahun sekali, toh. Dia bertahan pada posisi yang dia miliki sekarang. Itu politisi. Kalau leader seperti kita mendidik anak cucu, ya. Dia tidak peduli dengan jabatan itu, tapi anak cucu kita menjadi generasi penerus yang baik. Nah, itu bedanya politisi dengan leader, ya. Nah, jadi saya dimasukkan Pak Niko, saya jarang komen, Pak, karena saya memilih-milih, ya, komunitas itu saya pilih yang pikirannya sebagai seorang leader. Nah, kalau itu terbentuk, saya mau aktif di sana. Dengan Pak Isban juga kalau mau. Pak Alwi juga akan ini, ya. Nah, jadi ini saran saya. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Alhamdulillah, matur nuwun. Alhamdulillah. Ini sebagai motivator nih, Pak. Luar biasa. Mungkin bisa nanti. Jadi kan tadi di awal ada cerita tentang orang kaya. Tapi apa yang ditinggalkan, yang meninggal tadi temannya Pak Wiratmoko itu. Terus kalau kita tanya, uangnya banyak, tapi apa yang ditinggalkan untuk ini, ya, gitu ya. Betul Pak. Nah, itu. Urusan politik. Baik, matur nuwun sangat Pak Adi. Mungkin nanti bisa next kita mungkin bisa terwujud insyaallah. Matur nuwun Pak Miko, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Nanti kita tunggu di episode berikutnya, mungkin lanjutan luar biasa pada hari ini. Kita selalu mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bermanfaat bagi orang lain. Saya kira mungkin sudah melewati pukul 9:25 sampailah di ujung pertemuan kita. Kita ketemu di besok hari Minggu. Kami yang sebagai pemandu acara, dulur kula papat, Bapak kula asli Madura, menawi lepat kula nyuwun ngapura. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musiknya bagus banget, musiknya enak. Komputernya bagus. Baik, matur nuwun Ibu Bapak.
hari ini saya jadi juru kunci, mohon izin untuk menutup tanpa pantun gitu. Monggo nanti rekamannya bisa dilihat melalui YouTube, nanti akan disampaikan oleh Pak Soeharto. Terima kasih Pak Miko. Terima kasih Pak Miko. Oke, matur nuwun semuanya, salam sehat Bapak Ibu. Amin.